Rapat kerja Gubernur se-Kalimantan di Jakarta Rabu 5 November dihadiri 2 orang menteri dari Kabinet Kerja yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov Caniago. Rapat kerja juga dihadiri Wali Kota, Bupati, DPR, dan DPD RI wakil dari 5 provinsi di Kalimantan. Ketua Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan FKRP2RK Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak mengatakan hasil kesepakatan diantaranya tidak menjadikan Pulau Kalimantan hanya sebagai tempat untuk mengambil sumber daya alam tanpa memberikan manfaat sebesar-besarnya masyarakat di Pulau Kalimantan. Selain itu, dalam kesepakatan yang menjadi keputusan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan dibacakan PLT Sekprop Kaltim Rusmadi, Forum juga mengusulkan program kegiatan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan konektivitas, ketahanan energi dan ketahanan pangan sebesar Rp59,12 triliun. Usulan tersebut diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp17,04 triliun, Kementerian Perhubungan Rp6,56 triliun, Kementerian ISDM Rp10,44 triliun dan Kementerian Pertanian Rp14,87 triliun. Dan diharapkan usulan tersebut dapat ditampung dalam APBN 2015. Semua program baik itu infrastruktur, kemudian soal energi, kemudian soal pangan itu adalah merupakan memang persoalan-persoalan yang selama ini tidak terpecahkan. Karena Kalimantan ini yang sangat kaya, rasanya mustahil kalau kemudian masih ada masyarakat Kalimantan itu yang menderita. Hal yang paling penting dalam pembangunan di wilayah Kalimantan adalah penyelesaian RT/RW. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan menjanjikan akan menyelesaikan dalam waktu yang cepat untuk seluruh Kalimantan. Tata ruang ini selama ini kan ada badan koordinasi dan tata ruang nasional, ya macam-macam. Jadi mereka urus di sini, kasihan mereka urus di sini. Makanya di kementerian kita, ya kan, makanya saya bilang kita ada titik rencana tata ruang wilayah, sehingga mereka satu titik itu nggak usah kemana-mana. Ya kita mau bicara itu kan, mereka juga pemerintahan, artinya bagian dari kita. Ketika mereka saja mengurusnya kemana-mana, ya kan, bagaimana masyarakat itu loh. Menteri PPN Kepala Bappenas Andrinov Caniago pada kesempatan itu menegaskan Kalimantan masa depan Indonesia. Seperti dalam soal energi, Kalimantan akan menjadi lumbung energi terbesar. Andrinov Caniago juga meyakinkan MP3EI tidak akan dibatalkan, hanya memang beberapa daftar proyek harus dilihat kembali. MP3I lanjut terus, yang dievaluasi proyek-proyek tertentu, nggak ada masalah dengan MP3I. Kita semua yang bagus-bagus sejalan dengan visi program prioritas untuk meningkatkan kedaulatan pangan, meningkatkan produksi energi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim, semua jalan. Ya. Terkait dengan usulan program prioritas tahun 2015 percepatan penyelesaian konektivitas, pemenuhan energi dan ketahanan pangan di Kalimantan, Andrinov Caniago meminta agar dalam 1 bulan ini ada tim kecil ke Bappenas untuk memaparkan idenya sehingga dapat masuk dalam payung RPJMN. Rosnani dan Suhartoko, TVRI Kaltim melaporkan. Menurut Menteri PPN, Kepala Bappenas pada Raker Gubernur se-Kalimantan di Jakarta yang terjadi justru pemanfaatan sumber daya alam, khususnya batu bara, tidak memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia. Hasil kekayaan alam itu dinikmati segelintir orang atau perusahaan yang meraup keuntungan per tahunnya puluhan triliun rupiah. Untuk itu, pemerintahan sekarang menurut Andrinov Caniago perlu upaya untuk membalik dengan cara-cara yang baru di mana pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai konstitusi. Keinginan pemerintah provinsi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, untuk membangun rel kereta api batubara akan dievaluasi. Justru yang harus dibangun menurutnya adalah rel kereta api untuk penumpang dan barang. Pernyataan Andrinov Caniago ini mendapat respon dari pemerintah Provinsi Kaltim. Sekprop Kaltim Rusmadi menyatakan batu bara yang ada di Kaltim tidak semuanya berada di pusat-pusat pertumbuhan dengan infrastruktur yang sudah terbangun. Sedang potensi batu bara yang ada di Kaltim sebagian ada di perbatasan. Potensi ekonomi ini tentu saja harus dikembangkan.
Apalagi ada pula investor yang akan membangun rel kereta api yang tentu saja akan memberikan devisa bagi negara. Untuk itu menurut Rusmadi, pemerintah pusat hendaknya dapat melihat pembangunan rel kereta api ini ke depannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya pikir pemerintah pusat itu tinggal mengambil mengawasi daerah-daerah yang kemudian kalau ini kita manfaatkan akan menimbulkan kerugian negara, kemudian menjadi sesuatu yang bisa kemudian menyebabkan masyarakat menjadi menderita. Tapi kalau masyarakat menjadi bahagia, kemudian ekonomi tumbuh, lapangan pekerja terbuka, itu kenapa tidak? Dan dalam jangka panjang rel kereta api ini yang semula memang peruntukannya untuk batu bara, ya ke depan bisa menjadi angkutan publik. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat diyakini Rusmadi tidak pukul rata. Pembangunan rel kereta api ini akan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dengan usulan program prioritas akan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait untuk penyelesaian konektivitas, pemenuhan energi dan ketahanan pangan di Kalimantan, termasuk pertemuan dengan Bappenas. Rosnani dan Suhartoko, TVRI Kaltim melaporkan. Kaltim daerah yang kaya, namun masih banyak masyarakatnya belum sejahtera. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah ini ternyata tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari hasil pertemuan Raker Gubernur se-Kalimantan di Jakarta belum lama ini, perjuangan untuk mengusulkan program atau kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan konektivitas, energi dan ketahanan pangan sebesar 59,12 triliun rupiah perlu kekompakan dari seluruh pemerintah se-Kalimantan melalui Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional yang diketuai Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak. Adanya keinginan dari pemerintah pusat agar produk yang diperdagangkan tidak dalam bentuk mentah namun harus diolah dulu menjadi barang setengah jadi dan produk jadi, sejalan dengan keinginan pemerintah Provinsi Kaltim dan diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, menurut PLT Sekprop Kaltim Rusmadi perlu sebuah kawasan industri dan hal itu memerlukan infrastruktur. Nah, hanya memang untuk kita mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam sebuah kawasan industri ini, persoalan yang kedua adalah infrastruktur. Karena infrastruktur misalnya contoh sawit kan harus dengan gunakan jalan. Kemudian perkebunan juga butuh misalnya pupuk, juga perlu jalan. Sehingga kalau tidak ada jalan, ini pasti biaya tinggi. Pemerintah pusat melalui Kepala Bappenas membuka ruang kepada pemerintah Provinsi se-Kalimantan untuk mengusulkan program prioritasnya. Bambang Susilo dari Komite 2 DPD RI mengajak pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPD memperjuangkan harapan masyarakat Kaltim. DPD dikatakannya memiliki hak yang sama seperti halnya DPR RI. Itu kita sudah punya hak yang sama dengan DPR. Nah, ini yang perlu dicatat sehingga para gubernur ya, khususnya Kaltim dan para SKPD yang ada itu jangan segan-segan kalau ke Jakarta dulunya sentris ke DPR, sekarang bisa ke DPD. Begitu, sehingga perjuangan ini lebih maksimal dan DPD juga bisa mendorong. Wakil Kaltim yang duduk di DPR RI, Kasriah, memberikan keyakinan pihaknya dan rekan lainnya yang duduk di DPR RI juga akan selalu mengawal keinginan masyarakat Kaltim. Nah, untuk itu sejalan dengan saya sebagai anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Timur, saya akan kawal harapan-harapan dari masyarakat Kalimantan Timur, di mana kita memang pertanian, terus infrastruktur, energi yang memang diharapkan oleh masyarakat kita Kalimantan Timur. Sinergi antara pemerintah pusat dengan wakil rakyat yang duduk di DPD dan DPR RI hendaknya dapat lebih ditingkatkan. Terlebih adanya keseriusan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi ke manufaktur dengan ditetapkannya kawasan ekonomi Maloy Batuta Trans Kalimantan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2014. Rosnani dan Hartoko, TVRI Kaltim melaporkan.